Oke, baik, kita lanjutkan untuk membuat aplikasi pendataan barang. Setelah kemarin kita bisa membuat join multitabel, kita gabungkan antara tabel kategori dengan tabel barang. Nah, kali ini kita akan membuat menu autentifikasi yang nantinya akan kita gunakan untuk fitur login sama logout. Oke, baik ya, jadi kita akan membuat menu login sama logout. Oke, sebelumnya kita masuk ke PHP Admin dulu. Kita buka database kita di gudangku ini. Kita sudah punya dua tabel, tabel barang sama tabel kategori. Kita buat satu tabel lagi, di mana kita namakan dengan tabel admin. Ya, klik di sini, baru. Ya, tabel admin ini nanti fungsinya untuk menyimpan data-data admin, ya, data adminnya. Baik. Yang pertama kita kasih ID admin. Di sini saya buat integer saja. Saya gunakan auto increment. Ya, agar nantinya nilainya itu masuk secara otomatis. Kolom yang kedua kita buat username. Saya kasih varchar 50. Selanjutnya setelah username kita isikan dengan password. Sama, ini kita buat varchar. Saya isi dengan 100. Password di sini nanti kita akan buat passwordnya itu kita enkripsi ya. Jadi passwordnya meskipun misalkan passwordnya nanti admin, tapi yang di sini saya kasih 100 agar nanti passwordnya disimpan acak. Selanjutnya saya kasih kolom is aktif. Di sini saya kasih enum. Ini untuk mengetahui apakah username dan password admin ini aktif atau tidak. Nah, jadi kita buat tb admin dengan kolom id admin, username, password sama is aktif. Oke, dari sini langsung kita simpan. Oke. Nah, di sini kita sudah punya tabel admin. Langkah pertama kita isi dulu tabelnya untuk uji coba. Kita tambahkan. Ya, untuk ID admin karena auto increment kita tidak perlu isi. Untuk username misalkan kita isi dengan admin, passwordnya admin 123. Kita aktifkan. Ya, di sini kita gunakan enkripsi sehingga tulisan admin 123 ini dalam database tersimpan dengan karakter acak. Caranya di bagian fungsi sini kita pilih enkripsinya. Misal kita buat enkripsi standar MD5. Ya, MD5 enkripsi standar. Kita perhatikan ketika saya simpan, ya, di sini berhasil saya simpan, secara otomatis data yang ditampilkan itu seperti ini. Nah, jadi bukan admin 123 tapi karakter acak. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan buat tampilan loginnya. Silahkan buka Code Editor. Di sini saya pakai Sublime Text. Oke, saya buka project kita. Nah, sekarang ini kemarin kita sudah bikin beberapa itu ya tampilannya. Sekarang kita bikin tampilan login. Nah, kita bikin tampilan login. Kita buat new file. Kita simpan dengan nama login.php. Oke. Kita buat HTML ya, HTML dasar. Kita kasih nama login apps. Udah. Nah, seperti ini. Saya kasih di sini saya masukkan bootstrap sama seperti yang di index ya. Ini saya kopas saja. Ya, saya kopas saja di sini. Saya masukkan sini. Ya, untuk CSS sama JS. Nah, ini ya. Ini saya masukkan. Nah, kalau memang butuh jQuery, kita boleh masukkan, tapi karena di login kita sederhana aja, kita nggak butuh jQuery. Nah, oke, sampai sini. Kita coba tampilkan dulu pakai H1 ya, misalkan login administrasi. Nah, seperti ini ya. Kita simpan dulu namanya login, kita buka di browser. Nah, karena ini seperti ini kan ini masuknya kan ke index ya. Jadi yang ini masuknya ke index. Nanti kita ubah yang ini dengan nama login.
ketik PHP. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita akan mendesain dulu laman loginnya ya dengan Bootstrap. Pertama kita bikin navbar dulu atas ya. Ya, navbar atas. Kita buka Bootstrap. Ya, di dokumentasi ya, selalu buka dokumentasi agar mudah. Saya akan cari navbar. Oke, navbar kita ya, cari navbar simple aja. Nah, yang ini mungkin ya. Yang ini saya cari navbar simple yang ini. Ini saya kopas. Saya paste di sini untuk navbar. Oke, saya rapiin dulu. Oke. Saya ganti aja ini navbarnya dark, BG-nya dark. Kita samakan hitam. Kita kasih nama misalkan apps gudangku. Oke, saya simpan, kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini udah itu apps gudangku. Sekarang kita bikin tampilan login ya, tampilan form loginnya ya, kita bikin. Pertama tulisan ini mau saya tengahin dulu ya, saya kasih tengah dengan Bootstrap, text center. Oke, sudah. Agak kita kasih jarak agar tidak terlalu mepet. Di sini kita bisa kasih margin top MT 3. Nah, ada jaraknya ya. Sedikit ada jaraknya. Oke, sekarang kita bikin tampilan login di tengah. Kali ini saya akan membuat tampilan loginnya menggunakan card. Ya, saya ambil komponen card di Bootstrap. Kita cari card yang simple aja. Nah, ini mungkin ini yang simple, saya copy. Oke, saya taruh di sini ya, di bawahnya sini. Ini untuk form login. Saya tandai dulu. Nah, seperti ini saya rapihin. Kita coba dulu akses. Nah, ini kurang itu ya, terlalu lebar. Kita bisa sedikit kecilkan. Ya, kita bisa menggunakan style ini untuk CSS custom, karena ini hanya satu lembar saja. Cukup kita gunakan style yang di sini bisa. Ya, misalkan yang ini untuk cut-nya, width-nya ya, saya batasi pakai semisal 400 pixel. Kita coba dulu, kita lihat. Nah, ini kita tengahin ya. Kita tengahin yang ini agar tengah. Kita coba konten center, kita coba. Kita align center. Oke, kita coba tengahin menggunakan margin auto. Ya, kita coba cek dulu. Oke, tengah ya. Di sini udah tengah. Nah, ini kita sedikit kasih jarak menggunakan margin top. Kita kasih jarak semisal 4 pixel biar nggak terlalu mepet dengan tulisan. Oke, ini udah 4 pixel. Yang ini mungkin yang ini ya, loginnya ini ya, margin bottom kita kasih agar jaraknya, nah ada jarak ya. Oke, sekarang kita masukkan form untuk username sama password di dalam sini ya. Terlebih pertama-tama kita kasih form dulu ya, karena nanti berhubungan dengan form. Kita kasih form dulu. Sekarang kita coba cari form, komponen form di sini. Nah, ini ada ya. Kita bisa langsung ambil form ini. Ini semua bisa kita copy, langsung kita paste di dalam sini. Nah, oke, kita rapihin. Oke, kita coba dulu, simpan, kita refresh.
Nah, ya, ini seperti ini. Kita sesuaikan untuk isi-isinya. Ya, kita sesuaikan. Yang ini kita nggak pakai. Kita nggak pakai email ya. Kita pakainya username. Kita sesuaikan. Username. Ini inputnya bukan tipe email tapi tipe teks. Nah, ini diganti username. Ini nggak usah, ya. Jangan lupa kalau bikin form kita kasih name. Ya, sama username. Kemudian password sama input tipe password. Ini juga password, name-nya juga password. Hati-hati tipenya password ya, agar nanti karakter yang diketik tidak kelihatan. Kemudian yang ini check me ini nggak usah, kita nggak kasih. Oke, button submit kita ganti dengan button login. Oke, saya simpan. Kita coba cek dulu. Nah, nih tampilan loginnya udah. Jadi sedikit kita kasih hiasan. Di tepinya ini kita kasih drop shadow. Nah, kita masuk ke CSS. Bisa kita tambahi dengan box shadow. Misal 4 pixel, 4 pixel, warnanya hitam. Kita coba ya. Nah, ya ada efeknya ya. Ada efek bayangan di belakang. Oke, sampai sini kita sudah bisa bikin tampilan login. Ya, tampilan login. Selanjutnya kita akan coba bagaimana kalau ini ketika kita klik login itu langsung ngarah ke laman ini. Ya, jadi ketika diklik login kalau gagal nanti muncul ke sini lagi. Ya, itu gimana caranya? Oke, pertama ya ini sudah kita bikin tampilan login PHP ya dengan form di dalamnya. Kita buat ini kita buat action ya, arahkan misalkan ke check login. Nanti kita bikin check login PHP dengan metode post ya. Jadi ini nanti setelah orang klik login ya, diklik tombol login, dia akan mengarahkan ke check login PHP untuk dicek apakah username dan password ini tuh ada nggak dalam database ya. Baik, kita buat dulu ini filenya, kita buat di sini. New file ya, kita simpan dengan nama checklogin.php. Sini ya, kita simpan dengan nama checklogin.php. Oke, udah muncul di sini checklogin. Sekarang kita coding. Codingnya ini karena kita coba cek dulu ya. Pertama kita cek dulu apakah data yang dikirimkan itu masuk atau enggak. Caranya sama ya, kita tangkap variabel dari form. Ya, misal yang pertama username. Ya, username ini dikirim pakai post dengan name username. Dari mana username ini? Dari sini, name yang di sini. Ya, name yang di sini. Oke, kita lanjutkan untuk yang password. Kita ambil post password. Nah, kita coba echo dulu apakah username yang kita masukkan itu terkirim nggak ke login sini ya. Jadi nanti kita coba apakah ketika diklik tombol login username yang diisikan itu terkirim ke sini atau enggak. Ya, sekarang kita coba, kita refresh. Kita masukkan misalkan admin, passwordnya admin ya. Nah, kita masuk ya. Berarti sudah masuk. Nah, di sini nanti kita akan sedikit membuat suatu percabangan atau if ya. Jika username dan password ada dalam database, dalam hari ini PB admin ya, maka ini nanti maka masuk ke mana? Index.php. Ya, masuk ke index.php. Ya, jika tidak ada ya, kembali ke login. Nah, kita buat seperti ini ya, pemisahan seperti ini. Jadi, jika username dan password itu ada dalam database, kita cek. Ya, kita cek. Dia berarti bisa masuk ke indeks. Jika tidak ada, kembali ke login. Nah, pertama
yang langkah selanjutnya, karena kita koneksi dengan database, kita ambil namanya koneksi dulu. Langkahnya sama seperti yang di indeks ya. Yang dulu kita include-kan koneksi. Ya, kita include-kan koneksi di sini. Jadi include koneksi. Ya. Include filenya ada di config koneksi. Ada di sini ya. Ada di sini. Ya, kalau masih ingat, kita bisa dulu pernah buat file koneksi PHP. Koneksi.php. Nah, oke. Selanjutnya, kita coba cek dalam database menggunakan query. Ya, kita query. Sama halnya ketika dulu kita bikin di data kategori. Ya, kita ada query, ada resultnya. Ya, ada query, ada resultnya. Kita bikin query, di mana query-nya adalah select bintang from, nama tabelnya adalah tbadmin, di mana username sama dengan, nah ini kita bandingin, username yang dimasukkan user dan password sama dengan password yang dimasukkan user. Nih, ini query-nya. Jadi kita cari tuh data dalam tbadmin, ada nggak sih username dan password yang terdata di tabel admin. Ya. Tuh, sekarang di sini kita coba result di query-nya. MySQL query. Ini ya, sama dengan yang di sini ya, kita query on query. Oke. Selanjutnya, setelah kita masukkan query-nya, nah ini kita cek menggunakan if. Ya. Nih. Jika MySQL num rows, ini adalah fungsi untuk ngecek apakah kita nemuin data ini, data username dan password yang ada di database lebih dari 0. Maksudnya apa? Numros ini adalah menghitung jumlah baris dari hasil query. Kalau misalkan kita ketemu berarti lebih dari 0, maka, nah, jadi dia masuk ke dalam indeks. Sini. Ya, kita masuk ke dalam indeks. Selain itu, jika nggak ada, ini jika nggak ada, maka kembali ke login. Nih. Ya, jadi fungsinya seperti ini. Ini kita masukin result. Ya, jika hasilnya numro itu lebih dari 0 itu berarti ada ya, entah 1 atau 2, jadi username dan passwordnya itu ada, maka kembali ke indeks, masuk ke indeks. Jika tidak ada selain ini, berarti kembali ke login. Kita coba pakai echo dulu ya. Berhasil login misalnya. Yang ini kita echo dulu, biar nanti kalian tidak paham. Gagal login. Oke, sekarang kita coba dulu ya, kita coba refresh, kita masukkan admin, katakanlah kita coba ajak dulu. Nah, gagal ya, karena nggak ketemu. Kita coba untuk yang betul, tadi apa? Admin, passwordnya admin 123. Nah, ini kenapa gagal? Ya, kenapa ini hasilnya gagal? Karena kalau kita perhatikan, kita tadi mengenkripsi passwordnya menggunakan MD5 di dalam database. Secara otomatis berarti kita harus mengenkripsi password yang dimasukkan oleh user. Caranya kita gunakan fungsi MD5 yang bawaan dari PHP seperti ini. Nah, jadi password yang dimasukkan user itu kita enkripsi, baru kita bandingin dengan hasil yang dalam database. Apakah betul username-nya ini, passwordnya ini? Ya, kita simpan, kita coba refresh, kita coba masukin yang betul, admin 123. Nah, perhatikan berhasil login. Jadi username admin dan passwordnya 123 itu ada dalam database. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Bagaimana untuk ketika sudah login kembali masuk ke indeks? Ya, itu caranya gimana? Ya, kita coba bikin. Ya, kita bikin yang ini saya hapus. Ya, kita bikin sama seperti kita kemarin tambah data. Kalau kamu masih ingat, ada fungsi echo script seperti ini. Nah,
Ya, ada fungsi EcoScript seperti ini. Ini bisa kita copy. Ini kan kemarin ketika kita simpan data, itu ada kita buat script seperti ini ya. Ini bisa kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, aletnya misalkan berhasil login. Nah, itu selamat datang gitu boleh. Selamat datang. Selamat datang. Dan kita masukkan kemana? Bisa ke indeks. Nah, jadi ketika berhasil, dia langsung buka indeks. Nah, gitu. Jika gagal, nah ini jika gagal, kita bisa copy scriptnya atas. Kembali ke login kan? Ya, jika kembali ke login, misalkan seperti ini. Saya akan kupas scriptnya seperti ini. Ini saya arahkan ke login. Jadi kita ganti maaf salah akses. Kita buat. Jadi semoga tidak bingung ya. Jadi ketika ketemu username dan password sesuai, maka dia akan menunjukkan alert selamat datang dan diarahkan ke indeks. Diarahkan ke indeks. Jika nggak ada atau dalam artian username passwordnya itu tidak ada dalam database, maka akan muncul alert maaf salah akses dan kembali lagi ke login. Sekarang kita coba. Kita refresh. Coba salah dulu ya. Nah, maaf salah akses. Kembali ke login. Sekarang kita yang betul. Admin 123. Selamat datang. Nah, dari sini kamu sudah bisa membuat keamanan untuk login aplikasi.